Halo, selamat malam Bapak Ibu, Oma Opa yang terkasih. Jumpa kembali dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, saya Eti Barbir Basari dari GPIB Jemaat Sri Asih Bandung. Ya Tuhan, aku Kau kenal, Kau Tuhan Maha. Hidupku di segala hal, Kau sidik dari jauh. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Sabda Bina Umat hari Kamis 26 Juni 2025 yang terambil dari 2 Korintus pasal 13 ayat 5 dan 6. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang penuh dengan kasih, kembali lagi kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau membaca Alkitab. Kiranya dengan pimpinan dan bimbingan Roh Tuhan yang kudus, kami boleh membacanya dengan penuh kesungguhan. Terpujilah Bapa, ampunkan dosa dan salah kami, agar kami layak menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab dari 2 Korintus pasal 13 ayat 5 dan 6 yang menyatakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman, selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Namun aku harap kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Mari kita mendengarkan renungannya yang diberi judul Uji dan selidikilah dirimu. Dan ayat pembimbing, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman, terambil dari ayat 5. Ibu bapa, oma opa yang terkasih, seorang anak laki-laki kecil melihat ayahnya menggunakan bujur sangkar untuk memeriksa apakah papan yang sedang diserutnya sudah lurus. Mengapa ayah begitu teliti? Tanya anak laki-laki itu. Ayahnya menjawab, kamu harus lurus, dan itu juga harus menjadi gaya hidupmu. Hidup lurus di hadapan Tuhan. Jawab sang anak, kupikir tidak ada bujur sangkar yang bisa digunakan dalam hidup. Ayahnya kemudian memberi nasihat. Ada nak, bujur sangkar yang menjadi standar itu dapat kamu temukan dalam Alkitab. Ujilah segala sesuatu dengan Alkitab, maka kamu akan hidup lurus. Ujilah dirimu sendiri, selidikilah dirimu. Menurut KBBI, kata uji berarti percobaan untuk mengetahui mutu sesuatu atau kecakapan, ketahanan, dan sebagainya. Sedangkan ujian adalah sesuatu yang dipakai untuk menguji mutu sesuatu, kepandaian, kemampuan, hasil belajar. Kata ujilah dalam bahasa Yunani adalah peiraso, yang berarti menguji atau memeriksa dengan penuh ketelitian.
Orang-orang di Korintus meminta Paulus menunjukkan bukti bahwa ia adalah utusan Kristus. Terambil dari 2 Korintus pasal 13 ayat 3. Tanggapan Paulus adalah mengajak mereka untuk menguji diri sendiri. Ada 2 pertanyaan yang diajukan sebagai bahan pengujian diri. Pertama, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri mereka. Tentunya orang-orang Korintus yakin bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri mereka, tetapi mereka belum tahan uji sebagai orang Kristen. Life is a test, ungkap Rick Warren. Kita akan selalu diperhadapkan pada berbagai ujian, mulai dari ujian kesabaran, kesetiaan, kejujuran, hingga ujian iman. Mari berdiri teguh dalam iman yang telah melewati proses tahan uji, sehingga hidup kita terus diperbarui karena Kristus Yesus ada di dalam diri kita untuk menyatakan kebenaran. Ujilah dan selidikilah dirimu. Ya Allahku, selidiklah, kenalah hatiku. Ketika jalanku sesat, tuntun ke jalan-Mu. Mari kita berdoa. Ya Allah yang hidup, yang kami kenal dan sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami beristirahat tidur, kami diperkenankan untuk membaca Alkitab terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, biarlah firman Tuhan yang kami baca boleh menjadi suluh dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga kami selalu sadar akan kebaikan Tuhan yang selalu memelihara hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk kaum lansia GPIB, kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan, semangat kepada kami masing-masing, agar kami tetap berharap dan bersandar hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Juga kami berdoa bagi Majelis Sinode dan Dewan PKLU, biarlah mereka selalu membimbing kami sebagai kaum lanjut usia. Terima kasih Bapa. Dalam kesempatan ini kami mau berdoa bagi rekan-rekan kami sebagai kaum lanjut usia. Biarlah dengan pertolongan Tuhan kami tetap setia dan semangat di dalam mengiring Engkau. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera serta keadilan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berbaring lalu istirahat tidur. Berikan istirahat yang nyaman kepada kami, dan besok pagi Tuhan berkenan bangunkan kembali kami dengan tubuh yang sehat dan penuh kesegaran. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi rekan-rekan kami yang kurang sehat. Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka. Bagi mereka yang dalam kesusahan, Tuhan hiburkan mereka. Dan bagi mereka yang kekurangan, Tuhan boleh cukupkan kebutuhan mereka. Bapa di dalam sorga, inilah doa ungkapan syukur kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus.
Bapa, dengar dan sempurnakan doa pengharapan kami di dalam anugerah-Mu, dan kami minta serta kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Oma Opa yang diberkati Tuhan. Terima kasih atas perhatiannya di dalam saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.